Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa yang kelihatannya tak terkalahkan itu bisa tetap bertahan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian? Dari luar, kelihatannya stabil banget ya kan? Tapi di dalamnya, mereka itu terus-terusan mencoba memetakan lautan bisnis yang selalu berubah. Nah, gimana caranya? Jawabannya ada di satu hal, perencanaan keuangan. Ini adalah sebuah proses buat ngintip ke masa depan dan siap-siap untuk segala kemungkinan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kutipan ini dalam banget loh. Ini dari laporan tahunan bisnis tahun 1998 yang ditulis langsung sama CEO-nya waktu itu, Michael Eisner. Dia mau bilang kalau bisnis itu nggak kayak kalender yang siklusnya rapih 12 bulan. Bisnis itu punya musimnya sendiri, kadang cerah, kadang ya mendung. Dan inilah inti dari obrolan kita kali ini. Gimana caranya perusahaan bisa melewati musim-musim bisnis yang nggak bisa ditebak ini. Coba bayangin deh. Tahun 1998, setelah sukses besar-besaran, tiba-tiba Disney kena masalah. Pendapatan mereka anjlok. Jelas pasar panik, dan harga saham mereka langsung terjun bebas. Ini benar-benar kejutan yang nggak enak buat semua orang, baik investor maupun perusahaannya sendiri. Nah, inilah contoh nyata dari musim mendung yang dibilang sama Eisner tadi. Ini nih yang jadi pertanyaan pentingnya. Kalau sekelas Disney aja bisa goyah, gimana dong nasib perusahaan lain yang mungkin nggak sebesar mereka? Gimana caranya mereka bisa siap-siap menghadapi masa depan yang penuh tanda tanya? Nah, ini dia yang akan kita kulik. Gimana caranya perusahaan membangun semacam peta untuk melewati badai yang nggak terduga? Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari masalahnya Disney, terus kita lihat solusinya, yaitu cetak biru perencanaannya. Kita juga akan lihat gimana perusahaan memproyeksikan masa depan, mencari celah pendanaan, dan yang paling penting, gimana semua proses ini bisa menciptakan nilai yang nyata. Jadi, gimana sih perusahaan sukses itu bisa melewati ketidakpastian? Mereka nggak cuma ngandelin hoki loh. Mereka itu pakai serangkaian rencana yang saling nyambung satu sama lain, yang mengubah visi besar mereka jadi angka-angka yang bisa diukur dan dikerjakan. Inilah yang kita sebut cetak biru menuju sukses. Biar gampang, bayangin aja kita mau road trip. Rencana strategis itu tujuannya. Kenapa kita mau jalan-jalan? Terus, rencana operasi itu peta dan rute yang kita pilih. Ini soal bagaimana kita bisa sampai ke sana. Nah, yang terakhir, rencana keuangan itu ya budgetnya. Buat bensin, makan, nginep, ini tentang berapa banyak biayanya. Ketiganya ini harus sinkron. Nah, yang menarik, semuanya itu dimulai dari sini. Langkah pertama, rencana strategis. Itu sering banget diringkas dalam sebuah pernyataan misi. Coba lihat contoh dari Coca-Cola ini deh. Tujuannya jelas banget, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Ini tuh kayak bintang penunjuk arah yang jadi panduan buat setiap keputusan yang mereka ambil. Jadi, rencana strategis ini punya beberapa elemen kunci. Fondasinya adalah tujuan korporat, filosofi dasarnya. Di atasnya ada sasaran korporat, ini target yang spesifik dan bisa diukur, misalnya mencapai return on equity 20%. Dan di puncaknya ada strategi korporat, pendekatan umum untuk mencapai semua target itu. Ini kerangka kerja yang mengubah visi jadi aksi nyata. Oke, strateginya udah ada. Terus gimana? Saatnya menerjemahkan semua itu ke dalam bahasa angka. Nah, disinilah alat paling penting dalam perencanaan keuangan mulai beraksi. Laporan keuangan proforma. Atau gampangnya kita sebut aja laporan keuangan proyeksi. Jadi, apa sih laporan keuangan proforma itu? Simpelnya, ini tuh laporan keuangan hipotetis untuk masa depan. Perusahaan pada dasarnya bikin laporan laba rugi dan neraca buat tahun depan atau bahkan 5 tahun ke depan, berdasarkan asumsi-asumsi yang udah mereka buat di rencana strategis. Kenapa repot-repot bikin ginian? Ada 4 alasan utama. Pertama, buat ngecek apakah rencana mereka bakal mencapai target. Kedua, buat main skenario gimana kalau. Misalnya, apa yang terjadi kalau kita naikin harga. Ketiga, ini penting banget untuk mengantisipasi apakah mereka butuh dana tambahan. Dan keempat, ini dipakai untuk menaksir nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi, ini alat manajemen yang kuat banget. Oke, sekarang kita lihat gimana prakteknya. Salah satu metode yang paling umum dipakai namanya metode persentase penjualan. Ini cara yang cukup to the point buat mulai bikin proyeksi-proyeksi tadi. Logikanya sebenarnya simple tapi efektif. Metode ini berasumsi kalau penjualan kamu naik 10%, maka banyak pos lain kayak biaya bahan baku, piutang, dan persediaan juga bakal ikut naik sekitar 10%. Ya nggak semuanya sih, tapi ini titik awal yang bagus banget. Nah, slide ini nunjukin contohnya dengan jelas. Lihat deh, penjualan diproyeksiin tumbuh 10%, dari 3.000 juta jadi 3.300 juta. Karena piutang biasanya sekitar 12,5% dari penjualan, ya piutangnya juga ikut naik. Sama juga kayak persediaan. Hasilnya apa? Total aset yang dibutuhkan buat mendukung penjualan yang lebih tinggi itu jadi nambah sebesar 200 juta dolar.
Nah, aset yang nambah 200 juta dolar tadi kan harus dibiayai, duitnya dari mana? Dan ini membawa kita ke hasil paling krusial dari proses peramalan, mencari tahu apakah rencana pertumbuhan perusahaan itu bisa didanai atau enggak. Disinilah kita ketemu sama konsep yang namanya AFN. Jadi, dari mana uang 200 juta dolar itu datang? Sebagian datang otomatis, misalnya utang ke supplier nambah. Sebagian lagi dari laba yang ditahan. Tapi setelah dihitung-hitung semua, perusahaan di contoh kita ini, Elite Food Products, ternyata masih kurang 112 juta dolar. Nah, inilah yang disebut Additional Funds Needed atau AFN. Ini adalah kesenjangan pendanaan mereka. Nah, di balik angka 112 juta dolar itu ada rumusnya. Oke, ini mungkin kelihatan serem pada awalnya, tapi tenang aja. Yang penting bukan hafal rumusnya, tapi ngerti faktor-faktor bisnis apa aja sih yang ada di baliknya. Yuk, kita bedah biar lebih gampang. Jadi intinya tuh ini, kebutuhan dana kamu itu tergantung sama 4 hal. Makin cepat kamu tumbuh, ya makin banyak butuh uang. Kalau bisnismu padat modal, butuh uang lebih banyak juga. Di sisi lain, kalau margin laba kamu lebih tinggi dan kamu tahan lebih banyak laba di perusahaan, kebutuhan dana dari luar jadi lebih sedikit. Inilah dinamika inti dari pendanaan pertumbuhan. Sekarang, yuk kita zoom out lagi ke gambaran besarnya. Kenapa sih harus repot-repot ngitung semua ini? Karena perencanaan ini bikin manajemen bisa bergerak dari yang tadinya cuma bereaksi kalau ada masalah, menjadi proaktif membentuk masa depan perusahaan. Dan ujung-ujungnya, ini menciptakan nilai yang lebih tinggi. Dan ini buktinya. Lihat deh slide ini. Setelah Elite Food Products tahu mereka kurang dana 112 juta dolar, mereka nggak cuma pasrah cari pinjaman, mereka balik lagi dan benerin operasi mereka. Misalnya, ngelola persediaan dan piutang jadi lebih efisien. Hasilnya, luar biasa. Kekurangan dana tadi berubah jadi surplus 60 juta dolar. Dan lihat deh, metrik penting kayak return on equity-nya meroket. Inilah kekuatan dari perencanaan yang proaktif. Jadi, pada akhirnya, inilah intinya. Meramal keuangan itu bukan soal nebang masa depan dengan sempurna. Tapi ini soal memahami bisnis kamu sendiri dengan cukup baik, supaya kamu bisa bikin keputusan yang lebih cerdas hari ini. Ini tentang memegang setir, bukan cuma jadi penumpang dalam perjalanan bisnis. Pada akhirnya, meramal masa depan keuangan itu bukan soal punya bola kristal. Ini lebih mirip kayak kapten kapal yang mempelajari peta cuaca, bukan buat nebak setiap ombak, tapi untuk membangun kapal yang lebih kokoh dan merencanakan rute yang lebih aman. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, baik untuk bisnis maupun keuangan pribadi. Gimana cara kita mempersiapkan diri untuk musim-musim yang akan datang?